Film dibuka dengan memperlihatkan seorang perempuan yang sedang berada di atas gedung. Di sana ia membuka HP-nya dan memperlihatkan seorang laki-laki berambut gondrong. Tak lama kemudian perempuan itu turun dari atas gedung. Lalu ada seorang laki-laki yang baru keluar dari gedung tersebut dan inilah yang terjadi. Sementara di dalam gedung, kita diperlihatkan pada seorang laki-laki yang sedang menelepon. Tiba-tiba muncul perempuan itu di sana dan menodongkan senjata pada laki-laki tersebut. Laki-laki itu diminta untuk buka berangkasnya, di mana dalam berangkas itu terdapat satu file penting yang menjadi incaran perempuan ini. Tapi tiba-tiba... Ya, kemunculan anak buah laki-laki itu membuat keadaan di sana kacau. Terjadi aksi saling tembak di antara mereka. Setelah berhasil mengalahkan orang-orang itu, kini giliran perempuan itu berhadapan-hadapan dengan laki-laki yang berambut gondrong. Sempat terjadi pertarungan di antara mereka sebelum akhirnya perempuan itu membunuh laki-laki tersebut dengan cara seperti ini. Ini adalah David, suami dari perempuan hebat yang kita lihat di awal film. Ketika itu ia sedang memasak saat istrinya yang bernama Avery Graves baru pulang ke rumahnya. Hari ini adalah hari pernikahan mereka, namun mereka merayakannya dengan cara sederhana. Esok paginya memperlihatkan Avery yang sedang bekerja di kantornya. Ternyata ia adalah agen CIA. Tak lama setelah itu muncul bosnya yang mengajak Avery untuk membahas file kemarin yang ia ambil dari laki-laki gondrong yang ia bunuh di kolam renang. Dari file tersebut diketahui bahwa orang itu melakukan banyak hal ilegal, termasuk bekerja sama dengan pembunuh bayaran yang bernama Kali. Beberapa hari berikutnya memperlihatkan Avery yang bertegur sapa dengan tetangganya. Mereka mengajak Avery makan malam bersama di akhir pekan ini, namun Avery menolaknya karena ia punya acara dengan sang suami. Setelah masuk ke dalam rumahnya, betapa kagetnya Avery melihat seisi rumah berantakan. Ia merasa ada yang tidak beres dalam rumah ini. Ia mencoba menjadi suaminya namun tidak menemukannya. Tiba-tiba sebuah telepon berdering. Seorang laki-laki berbicara di balik telepon. Ia mengabari Avery kalau suaminya telah mereka culik. Orang itu minta Avery untuk mengambil sebuah file rahasia yang ada dalam tahanan CIA. Ia tidak menyebutkan nama tahanannya tetapi menginformasikan nomor tahanan itu. Jika sampai tengah malam ini Avery belum berhasil mengambil file itu, mereka tak segan-segan untuk membunuh suaminya. Setelah telepon selesai, Avery mencoba menghubungi Sorina. Ia minta temannya itu untuk melacak lokasi si pemanggil tadi. Sayangnya, kata Sorina, telepon itu sekali pakai, jadi ia butuh waktu untuk menemukannya. Setelah kejadian itu, Avery pergi ke kantornya. Di sana, ia mencari tahu nama tahanan yang si pencuri maksud. Setelah mengetahui nama tahanan itu, Avery membuat surat izin kepada sipir penjara untuk bertemu dengan tahanan tersebut. Tak lama kemudian Avery pergi ke penjara. Di sana ia bertemu dengan sang sipir lalu mengutarakan maksud dan tujuannya. Setelah diizinkan, Avery bertemu langsung dengan orang itu. Ia sempat bertanya tentang Canary Black, namun orang itu malah mengumpat pada Avery sehingga ya, Avery langsung menghajar orang itu dan mencabut gigi palsunya. Sayangnya tidak ada file apapun di dalam gigi palsu orang tersebut, padahal berdasarkan informasi yang penculik itu katakan bahwa file Canary Black itu disimpan di dalam gigi palsu tahanan tersebut. Sipir yang melihat Avery mengamuk segera mendatanginya, namun Avery juga menghajar sipir tersebut dan lalu pergi dari sana. Sipir yang melihat gigi palsu itu dan terdapat rongga di dalamnya mengira Avery telah mengambil sesuatu dari sana. Ia minta anak buahnya untuk menangkap Avery, namun Avery bisa mengalahkan mereka semua dan melarikan diri dari penjara. Kabar tentang kejadian yang Avery lakukan menyebar begitu cepat. Wakil Direktur CIA menelpon atasan Avery yang bernama Jarvis. Ia minta Jarvis untuk segera menangkap Avery dan membawa file Canary Black itu padanya. Jarvis lalu bertanya, "Canary Black itu apaan, Pak?" Orang itu bilang kalau Canary Black adalah file rahasia yang berisi daftar pemerasan yang dilakukan oleh para pejabat, sehingga jika file itu berada di tangan orang yang salah dapat membahayakan keamanan negara. Suatu ketika di tengah-tengah pelariannya, Avery menghubungi Jarvis. Ia meminta bertemu dengan laki-laki itu untuk membahas apa yang sebenarnya terjadi. Jarvis pun menyetujui dan mereka bertemu di taman kota lalu berbicara dalam mobil Jarvis. Avery menceritakan apa yang sebenarnya terjadi tentang suaminya yang diculik oleh seseorang dan orang itu mintanya mengambil file Canary Black pada seseorang tahanan yang ternyata filenya tidak ada. Jarvis yang mendengar cerita Avery tidak percaya begitu saja. Ia minta perempuan itu untuk menyerah pada CIA, namun Avery tidak mau. Ia ingin menyelamatkan suaminya. Tiba-tiba datang orang-orang CIA dan
menangkap Avery di sana. Dalam perjalanan menuju ke markas CIA, tiba-tiba ada mobil lain yang menyerang mobil orang-orang CIA. Mereka meledakkan dan menabrak mobil itu sehingga keadaan menjadi porak-poranda. Avery bisa kabur dari sana setelah mobil yang ditumpanginya terguling karena mengalami tabrakan. Namun orang-orang yang ada di dalam mobil yang tak dikenal itu mengejar Avery. Salah satu dari mereka ada yang sampai bergelut dengan Avery. Mereka menyangka bahwa Avery telah berhasil mengambil file Canary Black dari tahanan itu sehingga mereka ingin mengambil file itu sebelum diambil lagi oleh CIA. Meski sempat kewalahan, pada akhirnya Avery bisa mengalahkan orang itu. Dan betapa kagetnya Avery ketika mengetahui bahwa orang yang menyerangnya adalah tetangganya yang sempat menyapanya di awal film. Nicholas, where's David? Nicholas, where is he? Pada adegan berikutnya kita diperlihatkan para penculik itu. Mereka terdiri dari beberapa orang, termasuk salah satu dari mereka adalah Direktur Badan Keamanan Nasional. Entah apa yang mereka inginkan dari file Canary Black tersebut. Sementara Avery sendiri meminta bantuan temannya untuk dibuatkan paspor palsu dengan nama samaran. Ia juga minta senjata pada orang tersebut. Setelah mendapatkan apa yang ia mau, Avery menginap di salah satu hotel yang mana hotel tersebut akan menjadi tempat menginap wakil Direktur CIA. Setelah berhasil check-in, Avery secara diam-diam masuk ke dalam kamar wakil Direktur CIA. Di sana ia akan bertemu dengan orang tersebut. Tak lama kemudian orang itu datang. Ia minta kepada pengawalnya agar tidak usah mengganggunya sebab malam itu ia ingin fokus bekerja di kamarnya. Namun saat ia masuk ke dalam kamar, tiba-tiba Avery langsung menangkapnya dan memberikan masker peredam suara padanya. Avery menginterogasi orang tersebut terutama soal Canary Black. Pada awalnya orang itu tidak mau mengaku, namun setelah Avery menyiksanya, ia mengatakan kalau file itu sangat berbahaya. Avery mencoba mengakses file itu di laptop orang tersebut, namun orang itu bilang kalau file itu hanya bisa diakses di markas CIA. Setelah itu Avery memukul orang tersebut hingga pingsan, lalu ia pergi meninggalkannya. Di adegan berikutnya memperlihatkan Avery yang meminta bantuan Sorina untuk pergi ke markas CIA dengan menggunakan drone besar. Ia terbang ke atas gedung tersebut. Setibanya di sana, Avery langsung masuk ke ruang server. Ia lalu mengcopy file tersebut. Sementara di tempat terpisah, para pengawal wakil Direktur CIA mulai menyadari bahwa bosnya sedang dalam masalah. Mereka menerobos masuk dan menemukan bosnya dalam kondisi terikat. Setelah terlepas dari ikatannya, orang itu langsung menghubungi orang yang ada di markas. Ia mengabari kalau server itu sedang dibobol. Seketika itu juga orang yang ada di sana langsung mematikan servernya. Namun Avery sudah selesai mengcopy file tersebut. Setelah itu ia pergi dari sana. Dalam perjalanannya pergi, Avery bertemu dengan para petugas di sana. Sempat terjadi baku tembak, namun Avery berhasil meloloskan diri dengan cara seperti ini. Karena penasaran dengan file tersebut, Avery meminta Sorina untuk mengeceknya dan betapa terkejutnya Avery ketika mengetahui bahwa file tersebut bukan berisi daftar pemerasan, melainkan sebuah virus yang dapat merusak sistem internet sebuah negara. Ia minta Sorina untuk mematikan virus tersebut, namun Sorina bilang ia butuh waktu. Akhirnya, karena Avery ingin menyelamatkan suaminya, ia segera pergi membawa file itu ke alamat yang diminta oleh si penculik. Setibanya di sana, Avery ditembak bius oleh orang tersebut. Ia lalu mengambil file itu dan dibawa ke markasnya. Tak lama setelah itu, orang tersebut melakukan siaran di tengah-tengah pertemuan kepala negara. Ia mengancam akan melumpuhkan negara mereka jika tidak mau memberikan tebusan. Negara pertama yang ia jadikan contoh adalah Singapura. Ia melepaskan virus itu di negara tersebut dan seketika itu listrik negara itu padam dan tak ada yang bisa berkomunikasi dengan Singapura. Sementara di tempat terpisah, Jarvis mulai mengikuti lokasi ponsel yang terakhir digunakan oleh Avery. Ia tiba di markas si penculik. Di sana ia sempat menembak dua orang anak buah orang itu. Namun ketika melangkah lebih dalam, ia ditodong senjata oleh salah satu anak buah yang lain sehingga ia tertangkap juga. Orang itu lalu menyerahkan Jarvis kepada Brezhnov, Direktur Badan Keamanan Nasional. Setelah sedikit berbasa-basi, Brezhnov menembak Jarvis hingga tewas. Sementara Avery dan David mulai disiksa oleh para penculik. Namun ketika mereka ingin membunuh David, tiba-tiba David melawan dan menghajar mereka semua. Avery yang melihat David bisa bertarung menjadi heran dan bertanya-tanya sebab yang ia tahu selama ini suaminya hanyalah warga sipil biasa. Akhirnya Avery bertanya pada David siapa dia sebenarnya. Pada awalnya David tidak mengaku jati dirinya, namun ketika Avery mengancam akan menembaknya, akhirnya ia mengakui kalau ia adalah Kali. Tentu saja Avery sangat terkejut. Ia tidak menyangka jika orang yang ia cari selama ini adalah suaminya sendiri. David bilang kalau ia yang beritahukan Brezhnov tentang Canary Black. Ia terpaksa melakukan itu semua karena ia terlilit hutang pada orang-orang itu. Setelah itu mereka pergi untuk menghentikan Brezhnov dan Canary Black-nya. Pertama-tama yang dilakukan Kali adalah mematikan aliran listrik di tempat itu. Orang-orang yang ada di tempat itu mulai panik. Mereka mencari cara agar listrik dan internet mereka bisa menyala kembali. Sementara Avery langsung masuk ke ruangan Brezhnov. Di sana ia beradu tembak dengan anak buah orang itu. Sampai pada akhirnya Avery berhadapan-hadapan dengan si Brezhnov. Ia saling baku tembak dan juga baku hantam. Setelah itu Avery berhasil membunuh orang itu.
Tak lama setelah itu, Avery segera berlari ke laptop Brezhnov. Ia segera matikan internet tersebut dan menggagalkan Canary Black. Setelah itu, film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Sampaikan salamku pada Pak RT kalian. Bye-bye.